Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami minggu ini boleh datang menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kebenaran-Mu kami perlukan untuk pertumbuhan rohani kami, untuk membimbing kami, untuk menolong kami hidup taat kepada Engkau, dan juga untuk mendapatkan satu kehidupan yang berkualitas di dunia ini, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan berikan, melampaui segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, dan dorong kami juga supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga melakukannya. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. 2 kali minggu ya, tidak ada bersama dengan saudara, dan hari ini boleh bertemu dengan saudara. Senang sekali boleh melihat saudara kembali. Akhir bulan ya, yang kemarin itu saya khotbah di Makassar. Jadi boleh melihat gereja di Makassar dan keadaannya. Waktu ada di tengah-tengah jemaat orang lain, ya mengingat jemaat sendiri, tetapi bersyukur kepada Tuhan boleh juga ya melihat apa yang bisa kita pelajari dari GKI yang lain untuk pekerjaan Tuhan di Balikpapan ini. Baik, sekarang kita memikirkan satu tema mengenai satu hal yang sangat penting, berita yang dikabarkan dari dulu dan menjadi satu berita yang perlu kita kabarkan pada saat ini. Kita melihat di dalam Injil Markus, beberapa ayat kita membaca dari bagian ini. Jikalau saudara punya waktu bisa membaca lebih banyak satu pasal ini untuk satu gambaran. Markus pasal 1 membaca di ayat yang keempat, ayat yang ke-7, 14 dan 15. Markus 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita melihat sejenak apa yang kita baca ini. Ada dua orang besar yang menyerukan satu berita yang sama. Orang besar yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang besar, dan terhadap Yohanes Pembaptis Yesus berkata bahwa di antara yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Ini sebuah pengungkapan Yesus terhadap status Yohanes Pembaptis. Di antara yang dilahirkan perempuan tidak ada yang tampil sebesar Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus berkata Yohanes Pembaptis ini adalah Elia, seperti Elia. Elia adalah nabi yang besar di dalam perjanjian lama. Dan orang besar yang kedua adalah di ayat 14-15 yang kita baca tadi. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, tampil seorang lagi yang lebih besar dari Yohanes. Dan tadi kita membaca terhadap orang ini Yohanes berkata untuk membuka tali kasutnya. Ini sebuah ungkapan yang dimengerti pada waktu itu, ya, yang tadi kita baca di ayat yang ke-7, ya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Kasut itu alas kaki, saudara. Membungkuk dan membuka kaki, itu pun tidak layak, kata Yohanes. Dan siapa orang yang lebih besar dari Yohanes ini? Dia adalah Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, dua orang besar mengkhotbahkan satu hal yang sama, yaitu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, apa yang disampaikan dua orang besar ini adalah berita yang penting. Bahkan seluruh hidup Yesus sepanjang pelayanannya di dunia ini adalah kehidupan yang terus menyerukan, terus mengingatkan supaya manusia ini bertobat. Ini berita yang sangat penting, saudara. Cuman sayangnya berita sepenting ini sekarang ini sudah jarang dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja. Sekarang ini saudara, gereja yang tentang berkat, tentang mukjizat, tentang penyembuhan dan sebagainya. Kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Bertobat, waktunya tidak panjang lagi. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, sebab waktunya ini sudah sampai. Waktunya ini sudah digenapi. Ini seruan pada waktu Yesus pertama muncul di dalam melayani. Dan ini juga merupakan seruan dari seorang pendahulu Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dua orang besar ini menyerukan hal yang sama. Dan sekarang ini saudara, hal ini tetap berlaku bagi kita yang hidup di zaman ini. Saudara sekalian, mari kita memikirkan tema ini. Yesus dan Yohanes berseru, bertobatlah. Kata asli di dalam bahasa Yunani bertobat ini adalah metanoia. Metanoia, saudara, kalau engkau mencari di Google, akan menolong engkau untuk bisa melihat beberapa pembahasan yang mengenai metanoia ini. Untuk keperluan khotbah ini, saudara, metanoia saya mengambil definisinya adalah artinya menyesal. Metanoia artinya berbalik dari kesalahan atau dosa, atau mengubah pikiran karena sesuatu informasi yang kita dapat. Nah, ini metanoia, saudara. Perasaan menyesal, mengubah pikiran karena ada informasi yang kita dapat, atau berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa. Nah, ini metanoia. Bertobatlah, menyesallah, ubahlah pikiranmu setelah engkau mendengar Injil. Tinggalkan dosamu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, metanoia bukan sekadar berubah. Berubah saja, saudara, tidak dapat disebut bertobat. Berubah bisa dialami banyak orang karena tekadnya sendiri. Dulu sabar, sekarang emosian. Ini juga berubah kan? Berubah bisa menjadi yang positif ke negatif, yang negatif ke positif. Dulu sabar, orangnya baik, berubah jadi emosian. Nah, ini berubah juga kan? Dulu pendiam, sekarang jadi ganas, bahkan makin ganas. Berubah enggak? Berubah, saudara. Tapi ini bukan bertobat, saudara. Dulu pendiam, ya sekarang ganas. Nah, ini perubahan. Dulu rajin berdoa, sekarang jadi malas. Berubah enggak? Ada perubahan sih. Tapi ini adalah perubahan yang negatif. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa perubahan seperti ini, baik dari negatif ke positif, positif ke negatif, belum tentu atau belum dapat disebut dengan bertobat, saudara. Tadi bertobat itu mensyaratkan satu keharusan perubahan yang positif dan terjadi karena ada berita baru yang dia dengar. Dalam hal ini adalah Yesus menyerukan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang bertobat karena mendengar Injil. Nah, saudara sekalian, Injil itu yang dia dengar mempengaruhi pikirannya, kemudian dia mengambil sikap untuk berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru.
Bukankah ini yang terjadi dalam diri kita, saudara sekalian, waktu kita percaya kepada Yesus? Kita bertobat, berbalik dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sebetulnya ini terjadi, tetapi apakah kita memelihara kehidupan yang demikian ini? Ini sesuatu yang penting. Saudara, katakanlah seorang pemabuk berat. Pemabuk, saya ambil contoh ini ya. Tiap hari mabok, tiap hari cap tikus, Sopila, Tua, Nivaro, Tua, Ciu, apa aja lah. Itu hidupnya sehari-hari. Lalu tahu-tahu saudara berhenti minum. Ini pemabuk berat nih, apa aja dia minum ya. Mungkin spiritus juga diminumnya kan ya. Tiba-tiba berhenti minum, saudara. Dari pencandu alkohol yang sangat berat, lalu berhenti minum. Perubahannya positif enggak? Positif, ya. Tapi apakah ini bertobat? Kita harus tanya dulu. Dia berhenti minumnya karena apa? Ditelusuri, saudara, ternyata dia berhenti minum karena organ hatinya mulai rusak. Terlalu banyak minum alkohol, ya. Organ hatinya mulai rusak. Kalau dia terus minum, dia akan mati atau kena kanker hati. Karena itu terpaksa dia berhenti minum karena ingin masih hidup, ya, masih ingin hidup, saudara. Dia terpaksa berhenti minum. Ada perubahan enggak? Ada. Orang yang pemabuk berat berhenti minum, ada perubahan. Tapi perubahannya diakibatkan oleh apa? Apakah diakibatkan oleh Injil atau bukan, saudara? Ya jelas bukan. Perubahannya diakibatkan karena dia takut mati. Perubahannya diakibatkan karena dia tahu bahwa kalau dia terus minum, dia akan mungkin kena kanker hati dan seterusnya. Jadi kita lihat perubahannya bukan karena ada sesuatu pengetahuan yang baru yang menyadarkan dia, saudara. Dia terpaksa tidak minum, bukan karena kerelaan untuk melepaskan kebiasaan buruk ini, karena ingin hidup baik-baik. Nah ini, saudara, banyak orang mengalami hal yang seperti ini, tetapi ini bukan yang dimaksud dengan metanoia atau bertobatlah. Nah, saudara sekalian, mari kita memikirkan bahwa bertobat itu ada dua macam. Yang pertama adalah bertobat dalam arti percaya kepada Yesus. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, bertobat dalam pengertian kita menjauhi dosa, membuang dosa, meninggalkan dosa. Saudara, kita lihat dulu yang pertama, bertobat percaya kepada Yesus. Ini disebut pertobatan. Kata yang dipakai juga metanoia. Di dalam Alkitab mengajarkan bahwa manusia akan mengalami satu perubahan hidup kalau dia bertobat percaya kepada Yesus. Perubahan hidup macam apa, saudara? Dosanya diampuni dan dia mendapatkan satu kehidupan yang kekal karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa yang harusnya manusia berdosa itu terima, yaitu kematian. Jadi setiap manusia perlu bertobat percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Nah, pertobatan seperti ini sudah kita alami tentunya, saudara, kecuali kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pertobatan percaya Yesus itu hanya sekali saja. Sudah percaya Yesus, ya sudah, saudara. Tidak perlu tiap hari bertobat percaya Yesus. Ada orang salah, saudara, dia ikut KKR. Ketika ada tantangan, siapa yang percaya kepada Yesus? Dia maju. Besoknya dia hadir lagi, ada tantangan, siapa yang percaya Yesus? Maju lagi dia, saudara. Ya. 3 hari KKR, 3 hari dia maju. Ya, itu tidak perlu, saudara. Kalau sudah percaya pada Yesus, sekali sudah cukup. Manusia harus percaya Yesus agar dosanya dihapuskan dan dia mendapatkan keselamatan.
Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Metanoia. Nah, itu kehendak Tuhan. Maka setiap manusia harus percaya kepada Yesus dan itu adalah bertobat. Jadi kita lihat yang pertama ini, pertobatan dihubungkan dengan percaya Yesus. Ini diperlukan semua manusia, saudara. Katakan ada seorang yang baik, hidupnya baik, dia sopan, dia seorang yang berusaha jujur, dia seorang yang suka beramal, pokoknya orang ini baik dah. Tetapi dia belum percaya kepada Yesus. Orang sebaik ini, ya, tidak disebut bertobat, saudara. Karena apa? Dosanya belum diampuni. Jadi sebaik apapun seseorang, serohani, sesaleh apapun seseorang, kalau dia belum percaya Yesus, dia belum bertobat. Nah, penting kita memikirkan hal ini, saudara sekalian, karena tahun ini adalah tahun kita menginjili. Kalau kita sendiri tidak jelas dengan pertobatan kita, bagaimana kita mau menobatkan orang? Bagaimana kita mau menginjili orang? Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Dan yang kedua, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ini berbicara kepada kita, apakah kita semua di sini yang sudah rajin ibadah, rajin mengikuti kegiatan gereja, kalau kita belum membuka hati terima Yesus, saudara, kita belum bertobat loh. Jadi apakah di sini ada saudara yang belum bertobat? Mungkin engkau ikut gereja sudah lama, tetapi engkau tidak pernah membuka hati terima Yesus. Saya undang engkau hari ini untuk membuka hatimu percaya kepada Yesus, sehingga pertobatanmu pertobatan yang nyata. Tidak ditutupi oleh kegiatan-kegiatan agama, sehingga merasa saudara sudah bertobat. Bertobat adalah percaya kepada Yesus. Mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan, kata Alkitab. Jadi kalau ada yang belum, saudara, Alkitab mengatakan bertobatlah, maka kamu akan diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dosamu akan diampuni. Saya berharap kita semua memikirkan hal ini dan tidak menutupinya dengan kegiatan gereja. Kalau engkau belum bertobat, hari ini engkau harus melakukannya. Sebab metanoia, arti yang pertama adalah bertobat, percaya kepada Yesus. Arti pengertian yang kedua bertobat, saudara, atau jenis yang kedua adalah, tadi kan percaya pada Yesus, ya sudah ini kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan terus, cukup sekali. Pengertian bertobat jenis yang kedua adalah dalam arti yang tadi disebutkan, yaitu berbalik dari kehidupan yang berdosa. Berputar 180 derajat. Kalau dulu jalannya seperti ini, sekarang berputar jalannya ke sini. Ini adalah metanoia, saudara. Berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa kita. Atau bahasa yang lebih gampangnya, pengertian dari metanoia yang kedua adalah membuang dosa setiap hari. Yang suka berkata kotor, stop berkata kotor. Yang suka memaki, tidak lagi memaki. Yang suka pakai kebun binatang, binatangnya dikurung. Yang suka judi, berhenti judi, cari pekerjaan yang lebih benar. Yang maling, berhenti menjadi maling. Yang malas ke gereja menjadi lebih rajin. Yang tidak menghormati orang tua menjadi hormat kepada orang tua. Nah, ini adalah meninggalkan perilaku berdosa menjadi perilaku yang taat kepada firman Tuhan. Tidak hanya sekedar perilaku yang positif, saudara, tetapi harus ada satu kesadaran akan dosa yang ditinggalkan.
Saudara, ini berbicara metanoia yang kedua, yaitu meninggalkan dosa, bertobat menjauhi dosa, bertobat membuang dosa. Ini harus dilakukan setiap hari oleh orang-orang percaya. Tadi percaya Yesus itu cukup satu kali. Dari yang berdosa kepada yang baik. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Terjadi perubahan yang positif. Karena mendapat atau mengadopsi pemikiran yang baru. Yaitu Injil. Saudara, tidak ada yang bisa merubah kita kecuali Injil, kabar keselamatan. Oleh sebab itu Yesus di situ mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia mengatakan kalimat selanjutnya, dan percayalah kepada Injil. Jadi pertobatan orang percaya adalah karena perubahan cara berpikir yang disebabkan oleh pengetahuan yang baru, yaitu Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Perubahan dari cara berpikir duniawi kepada cara berpikir anak-anak Tuhan. Ini perubahan yang besar, saudara. Dan kita hidup di antara dua perubahan ini. Kadang duniawi yang menang, kadang pemikiran tentang anak Tuhan yang menang. Ini pergumulan kita. Sampai akhir hidup kita akan bergumul. Mana yang lebih mendominasi? Tergantung kita, saudara. Apakah kita rajin membaca Alkitab? Apakah kita rajin mendengar khotbah, rajin berdoa, lalu melakukan firman, menghidupi firman ini? Nah, kalau seperti itu, kita akan lebih bisa mentaati Tuhan dan bisa melawan dosa. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma hanya minggu datang, saudara, itu sih sudah bagus. Tetapi tidak cukup. Kita harus berjuang setiap hari karena hidup kita setiap hari ada di antara dua hal ini. Meninggalkan nilai-nilai dosa dan menganut nilai-nilai anak-anak Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan. Ini pergumulan kita, tarik-menarik. Iblis juga tidak tinggal diam kalau engkau mentaati firman Tuhan. Dia mulai menggoda engkau. Dia mulai memasukkan pikiran-pikiran duniawi. Pikiran duniawi itu seperti apa sih? Pikiran yang memuaskan nafsu ego kita sebagai manusia, yang menguntungkan kita, yang individualistis, yang pusatnya adalah manusia sentris. Apa-apa yang menyenangkan kita. Tetapi ajaran firman Tuhan adalah kita melepaskan keinginan, keegoisan kita untuk hidup sekarang menyenangkan Tuhan. Dari menyenangkan diri kepada menyenangkan Tuhan. Ini satu perpindahan yang menjadi perjuangan kita. Apa yang Tuhan inginkan atau belum sampai cara berpikirnya Tuhan, maka kita tidak boleh berhenti bertobat. Pertobatan orang Kristen adalah terus meninggalkan cara berpikir duniawi untuk memikirkan cara berpikirnya Tuhan. Kalau kita belum sampai terus kepada cara memikirnya Tuhan, maka pertobatan itu akan terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Saudara sekalian, ini penting bagi kita. Kita sudah memang mendapatkan jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi hidup kita ini bagaimana? Sejak kita percaya kepada Yesus sampai sekarang ini, hidup kita ini bagaimana? Nah, kita masuk ke dalam area yang kedua seperti yang saya katakan tadi, yaitu perlu terus membuang dosa. Menyadari dosa. Maka di dalam ibadah juga ada kan pengakuan dosa. Mengingatkan kita liturgi ini. Bukan aku berdosa dulu, tunggu minggu aku akui. Tidak, saudara. Setiap saat kita perlu mengakui dosa kita. Itu cara kita bisa terus berjuang untuk mempraktekkan nilai-nilai cara berpikir Tuhan itu. Jadi kalau tadi kita menerima Tuhan Yesus, bertobat itu hanya sekali saja, saudara, sudah cukup. Tetapi yang kedua ini, pertobatan jenis yang kedua ini harus dilakukan setiap hari, siapapun engkau. Engkau harus memakai cara berpikir dan metode ini.
Karena tiap-tiap hari kita jatuh bangun, betul nggak? Melakukan dosa lagi, menyesal, sudah menyesal, lakukan lagi. Siklus ini terus berputar-putar, saudara. Lama-lama kan kita capek. Kita marah kepada diri kita, kenapa sih saya tidak bisa meninggalkan dosa ini? Aku udah bertobat, tapi lakukan lagi. Aku udah menyesal, tapi lakukan lagi. Lama-lama pergumulan ini membuat kita capek. Capek ini bisa menimbulkan berbagai sikap. Antara lain adalah, ya sudahlah. Ya sudahlah. Nah, ya sudahlah ini artinya apa? Menyerah, saudara. Kalau sudah ya sudahlah, artinya dia tidak lagi berjuang untuk melawan dosa. Ya pokoknya hidupnya dilewatilah hari demi hari. Yang kedua, dia mulai tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani. Karena ada perasaan aku udah bertobat, tapi Tuhan tidak membantuku meninggalkan dosa ini. Sehingga aku kembali melakukan ini. Bersalah, menyesal, bersalah, itu capek loh batin kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Roh Tuhan berikan kepada kita, di dalam diri kita akan membantu kita. Roh Kudus itu kan tugasnya apa? Menginsafkan akan dosa. Roh Kudus itu parakletos. Artinya apa? Dia mendampingi kita waktu kita mau taat kepada firman Tuhan, dan dia menegur kita waktu kita mau melakukan dosa. Nah, peka-pekalah saudara, kalau ada teguran di dalam hati nurani, ini jangan, kamu orang Kristen jangan melakukan. Jangan dilanggar saudara. Jangan bablas. Stop, cepat berhenti di situ. Sekalipun itu menyenangkan. Sekalipun itu membuat kita menikmati. Sekalipun itu menguntungkan kita saudara. Nah, latihan seperti ini perlu. Maka Tuhan ketika dia sudah kembali ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yatim piatu artinya tidak ada pendamping, tidak ada yang mengingatkan. Kita berjuang sendiri, capek sendiri, berhasil sendiri. Enggak, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Lalu bagaimana? Maka Roh Kudus diutus, dicurahkan untuk kamu. Maka Roh Kudus itu parakletos. Para artinya bersama-sama. Penghibur yang diberikan kepada kita untuk mendampingi kita. Nah, itu jangan dilawan. Itu harus ditaati, saudara. Kalau engkau mau tiap hari membuang dosa. Jangan terbalik, saudara. Tiap hari menambah dosa. Jangan terbalik. Tiap hari harus mengikis dosa ini. Mengikis keakuan kita. Ini adalah tugas setiap orang percaya, saudara sekalian. Maka Yohanes Pembaptis seorang yang besar, dan Yesus yang lebih besar daripada Yohanes. Sampai Yohanes mau buka tali kasutnya pun dia tidak layak. Sama-sama menyerukan hal yang sangat penting, yang harus kita serius memperhatikannya saudara. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Bertobatlah. Saudara, mungkin ada yang bertanya, saya mau bertobat, tapi saya nggak bisa. Ya, saya mau bertobat tapi saya tidak bisa. Saya merasa gagal terus. Saya mau, tapi saya nggak bisa, tapi saya gagal terus. Nah, apa yang harus dilakukan, saudara? Mungkin ini pertanyaan banyak orang dan juga mungkin pertanyaan yang terselip di dalam hati kita. Ya, memang saudara harus disadari tidak mudah untuk melepaskan dosa. Nenek moyang kita, manusia yang pertama Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan Allah sudah memberikan keputusan, kematian adalah upah daripada dosa. Lalu dosa Adam dan Hawa ini menjadi sebuah dosa yang diturunkan kepada keturunannya.
Semua manusia telah berdosa, kata Alkitab, dan telah kehilangan sesuatu, yaitu kemuliaan Allah. Jadi kita ini mewarisi dosa turunan, ada dalam diri kita. Tidak kelihatan, saudara, sebelah mana dosanya nggak kelihatan. Tapi di hadapan Allah, status itu sudah melekat kepada diri kita. Lalu, tidak hanya dosa warisan yang kita dapat, kita juga sendiri melakukan dosa aktual. Jadi bukan yang dilakukan Adam, tapi kita dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi bayangkan saudara, kehidupan kita ini, natur kita ini, tabiat kita ini, atau kecenderungan kita ini adalah melakukan dosa, karena memang dari situlah kita berasal. Kalau istilah sekarang mungkin gen kita, ya, DNA kita, DNA dosa. Saudara. Kalau kita mewarisi genetika yang rusak, ya, akan kita berdampak kepada kita. Nah, gen kita ini sudah rusak oleh dosa. Maka itu akan mendorong kita untuk melakukan dosa aktual, yaitu dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Entah itu pikiran kita, entah itu digoda orang, entah itu apa, saudara. Jadi hidup kita tidak jauh-jauh daripada itu. Oleh sebab itu, ya tidak mudahlah kita meninggalkan dosa. Kan ada peribahasa seperti babi kembali kepada kubangannya. Nah itu. Kenapa? Ya karena memang itu kesukaan babi itu, kubangan itu ya, tanah yang lumpur ya, yang adem itu ya, dia di situ. Maka babi itu susah dijadikan binatang pet ya, peliharaan gitu ya, karena susah sekali karena dia habitatnya seperti itu. Kecuali kita memang sangat rajin ya. Tetapi kalau kesempatan kamu lepas, dia balik lagi ke situ ya. Nah, saudara, ini kita sadari bahwa orang bertanya, aku mau bertobat tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang memang terjadi pada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Pun tidak mudah kita ini melepaskan dosa atau melepaskan diri daripada dosa, tapi tidak berarti tidak bisa, saudara, karena ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan mengajar kita bahwa cara berpikir kita sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar. Cara berpikir kita sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar. Dan apa yang kita dengar itu menentukan pikiran kita, lalu pikiran itu mendrive atau mengendalikan sikap perilaku kita. Maka firman Tuhan berkata, ya, iman timbul dari mendengar firman. Nah, kalau engkau menyediakan telinga mendengar firman, nah tadi kan apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita kan, lalu pikiran akan mendorong sikap tingkah laku kita. Kalau kita mendengar firman, maka firman itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Lalu cara berpikir kita itu akan diubah kalau kita mentaati firman itu, dan perubahan itu lalu terlihat dalam sikap tingkah laku kita. Jadi bagaimana seseorang mau menang atas dosa dan mau bertobat, dan pertobatannya itu pertobatan yang menghasilkan, maka dia harus menyediakan diri untuk diubah oleh firman, saudara. Kata-kata manusia, kata-kata motivasi, ya baik, tetapi itu adalah hasil dari pikiran manusia. Alkitab bukan hasil pemikiran manusia. Alkitab adalah firman Allah, kata-kata Allah, meskipun ditulis oleh manusia yang dipakai Allah. Kalau kita mendengar informasi, ya, berita-berita itu hanya informasi bagi kita. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, itu mentransformasi kita, mengubah hidup kita, saudara. Jadi seorang bertanya, saya mau bertobat tapi saya tidak bisa. Jawabannya pertama atau hal yang harus dia lakukan pertama adalah, kalau kita setuju, cara pikir kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Dan firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu yang harus kita lakukan. Masukkan firman sebanyak mungkin di dalam pikiran kita.
Taati firman itu, biar firman itu yang mempengaruhi kita. Dan ketika kita dipengaruhi oleh firman, maka itu akan mengubah sikap hidup kita. Di dalam konseling CBT, kognitif terapi, ya, itu cara berpikir, mau mengubah tingkah laku seseorang, diubah cara berpikirnya. CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi, saya punya kebiasaan merokok nih, saya nggak bisa ubah. Nah, kita mengubah cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya berubah, maka dia akan mengubah juga perilakunya. Nah, ini dipakai untuk terapi konseling. Saudara sekalian, bacalah Alkitab, mendengar firman. Itu jangan kita tinggalkan. Kita mau berubah, tetapi kita menjauhkan diri dari sumber yang bisa mengubah kita. Lalu apa yang bisa mengubah kita, saudara? Betul tidak? Jadi saudara membaca Alkitab, berdoa, komunikasi dengan Tuhan, itu adalah sarana yang Tuhan beri kepada kita. Ayat-ayat Alkitab itu loh harus kita taati, sehingga dia mempengaruhi pikiran kita dan mengubah hidup kita. Kalau kita tidak lakukan, jangan harap kita bisa berubah, saudara. Mungkin berubah itu saya mau bertekad. Nah itu tadi, bertekad, berubah, menyesal, jatuh lagi, putar-putar terus. Bertobatlah, sadarlah akan dosamu. Dan itu kita sadari kalau kita membaca Alkitab. Sekali lagi Yesus mengkaitkan bertobat dengan percaya kepada Injil. Kata-kata firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita berdoa minta Roh Kudus menyadarkan. Nah, kita bersyukur ada Roh Kudus tadi ya, Parakletos, pendamping. Tugas Roh Kudus itu menginsafkan. Jadi tugas Roh Kudus bukan kita mengajarkan berkata-kata bahasa roh, ya. Itu memang karunia, tapi tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosanya. Roh Kudus adalah Allah. Dia tahu, dia peka tentang dosa. Sedangkan kita dari lingkungan berdosa, kadang-kadang kita tidak sadar akan dosa itu. Nah, perlu Tuhan yang mengingatkan kita. Jadi ketika Roh Kudus menyadarkan dosa-dosa itu, saudara segera datang akui di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, saya telah melakukan hal yang berdosa. Nah, ini membuang dosa, saudara. Kalau engkau makan sesuatu yang basi, masa engkau telan, saudara? Kita akan langsung bereaksi, membuangnya. Kenapa? Basi bisa membuat saya sakit, bisa membuat pencernaan saya rusak, dan sebagainya. Tidak sehat untuk dimakan. Nah kalau kita sudah tahu ini dosa, masa kita diam-diam, saudara? Jangan. Kita harus membuangnya keluar. Maka ketika Roh Kudus menginsafkan engkau akan dosamu, datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, minta pengampunan. Kalau saya berdosa 100 kali, saya minta ampun 100 kali, Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Kalau saya berdosa 1000 kali, Tuhan ampuni enggak? Ya ampuni. Kalau saya berdosa seumur hidup, nah itu salahmu, saudara. Ya udah diampuni, terus bersalah. Itu kita nggak ada usaha namanya. Ya, anak kita ya kalau dia malas apa ya kita bisa tolerir. Tapi kalau seumur hidupnya malas, kita nggak bisa mentolerir lagi. Karena kemalasan itu bukan sesuatu yang sifatnya harus diadopsi, menetap seumur hidup, sesuatu yang tidak berguna. Jadi saudara sekalian, akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah tadi metanoia, meninggalkan. Sudah 3 langkah ini langkah yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita terus memakai metode ini, kita akan bisa menikmati satu kehidupan yang berkemenangan. Engkau harus menjauhi godaan,
menjauhi dosa itu. Kadang-kadang kita punya dosa favorit, saudara. Kita terus kembali melakukan. Itu namanya dosa favorit. Semakin kita melakukan, dosa itu semakin tebal, semakin menguasai kita, semakin susah kita lepas. Tetapi Tuhan mampu melepaskan. Jadi kita harus menjauhi, saudara, dosa itu, apapun bentuknya. Kalau seorang tukang judi dan mau bertobat, tapi tiap hari masih bergaul dengan teman judinya, ya keceblos di situ juga, saudara. Kalau seorang senang gosip, mau meninggalkan kebiasaan gosip karena tahu itu tidak baik dan tak ada manfaat, tapi tiap hari bergaul dengan kembali teman-temannya suka gosip, ya gosip juga di situ. Artinya apa, saudara? Tinggalkan. Kita tidak harus memusuhi teman kita, tapi tinggalkan. Berhati-hatilah, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bukan tugas Tuhan, saudara, tapi tugas kita. Tuhan sudah menyediakan sarana-sarana. Ya, tugas kita adalah menggunakan sarana anugerah itu. Saudara sekalian, bertobat dan percaya Injil adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka Yesus menyerukan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Karena apa? Kita tidak dapat sungguh-sungguh bertobat tanpa punya informasi baru, yaitu Injil. Kita tidak sungguh-sungguh dapat bertobat kalau kita tidak mendengar Injil. Karena hanya Injil yang mentobatkan kita. Dan kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Injil kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan yang terlihat dalam hidup kita. Jadi ini dua hal yang penting. Aku udah percaya pada Yesus. Bukti percaya pada Yesus bertobat adalah menghasilkan buah pertobatan. Kalau engkau percaya Yesus dan tidak pernah bertobat, memang engkau belum percaya Yesus. Engkau hanya menyangka engkau percaya pada Yesus. Sebaliknya semua, kalau kita terus melakukan buah-buah pertobatan yang baik, tapi engkau belum percaya Yesus, engkau juga belum bertobat. Karena pertobatan arti pertama adalah percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Firman Tuhan menginginkan kita bertumbuh, menjadi orang Kristen yang dewasa, yang mengerti, yang kuat, yang bisa bersaksi. Semua itu dasarnya adalah dari sini, saudara. Engkau mau melayani, dasarnya juga dari sini. Sehingga engkau waktu melayani, engkau melayani di dalam pertobatan. Yaitu bukan aku yang dilihat, tetapi Kristus yang dimuliakan. Jadi bukan lagi aku, meskipun saya punya kemampuan apapun, bagus melebihi orang lain. Tetapi doa orang yang Kristen adalah sembunyikan aku di belakang salibmu. Ya, bagus juga sih ya. Artinya Kristus yang kelihatan, aku di belakang. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Tapi kadang-kadang kan bertukar tempat. Aku yang kelihatan, Kristus tidak kelihatan. Ini berarti belum bertobat, saudara. Makna pertobatan itu belum menghidupi ya orang itu. Saudara sekalian, jadi penting sekali bertobat dan Injil ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita tidak melakukan hal yang negatif, saudara. Bukan karena dipengaruhi Injil, tetapi karena kita takut ketahuan. Takut akibatnya. Jangan, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah, bertobatlah, berbaliklah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan. Terus sekalian, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekalian saya ingin memberikan refleksi, saudara. Perubahan apa yang terjadi pada diri Anda yang membuktikan bahwa Anda itu mempercayai Yesus dan bertobat? Perubahan apa? Saya berubah apa sih?
makin tua, nah itu enggak termasuk. Saya berubah apa sih? Makin kurus, ya enggak termasuk, saudara. Ya. Saya tidak lagi melakukan dosa yang sering saya lakukan dulu. Nah, itu berubah. Perubahan apa, saudara? Ini perlu kita catat barangkali, saudara, supaya kita tahu. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa kita terus hidup di dalam jalur yang benar. Yang kedua, saudara, kalau berita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil diberitakan oleh orang yang besar seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus. Apa yang sudah kuperbuat untuk memperkenalkan Yesus dan berita pertobatan ini kepada orang lain? Sudah enggak saya melakukan ini? Saudara, dikuatkan dengan perjamuan kudus yang berarti kita mengenang Kristus yang telah mati bagi kita. Tetapi berita ini jangan berhenti di tempat kita. Tahun ini adalah tahun penginjilan. Apakah sudah engkau perbuat memperkenalkan, mewartakan Kristus? Dan satu lagi, saudara, refleksinya. Apa yang Anda perbuat jika aku mendengar seorang teman atau saudaraku meninggalkan gereja, tidak lagi beriman kepada Kristus? Apa yang saudara lakukan? Mengajaknya kembali, mendiamkan, toh itu keputusan dia kok, terserah dia. Ada enggak kepedulian, saudara? Kadang seseorang itu bergumul sampai begitu berat meninggalkan imannya kepada Tuhan. Maka kehidupan komunitas ini sangat penting. Komunitas ini seperti arang atau bara, saudara. Kalau satu arang itu kita cabut terus taruh di situ, lama-lama dia mati, saudara. Betul enggak? Tapi kalau kita lempar lagi di kumpulan api itu, dia nyala lagi. Komunitas itu saling menguatkan. Maka Yesus datang, pertama yang dia lakukan adalah membentuk komunitas, yaitu 12 murid. Saudara, kalau seseorang karena sesuatu hal meninggalkan gereja, apa kita diamkan saja, saudara? Atau kita sebagai teman berdoa minta Tuhan memakai saudara untuk bisa berbicara kepada dia? Kalau sudah berbicara dan dia tetap tidak mau, itu bukan urusan kita. Dan percayalah Injil. Ini berita penting dan sampai sekarang berita ini harus menghidupi kita dan harus kita kabarkan. Maukah kita melakukannya, saudara? Engkau melakukannya, engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang bertumbuh, yang menyenangkan Tuhan, dan punya kualitas hidup karena bisa terus melawan dosa, tidak terus jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami sudah mendengar firman. Tolonglah supaya kami tidak terus mengabaikan firman, hanya mengkonsumsinya sebagai informasi, tetapi tidak mentransformasi, merubah hidup kami, Tuhan. Itulah sebabnya kami terus menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang pecundang, menjadi orang yang terus dikalahkan oleh dosa. Padahal kami tahu bahwa kami harusnya hidup berkemenangan. Tuhan, tolong setiap kami dengan pergumulan kami yang ada. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau telah menang atas kematian. Engkau telah menang atas maut. Kemenangan itu Engkau berikan kepada setiap orang percaya. Ketika kami menerima perjamuan kudus, kami mengingat Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Tuhan terlebih dahulu sudah memenangkan kehidupan atas maut. Biarlah kami juga boleh hidup menang atas dosa. Bantu kami ya Roh Kudus, kami sangat lemah, tetapi Engkau kuat dan Engkau akan menjadikan kehidupan kami sebuah kehidupan yang kuat juga, karena Engkau ada di dalam diri kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ketika kami menerima perjamuan Tuhan, supaya kami menerima berkat Tuhan, bukan penghukuman daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.